Kita lanjutkan sore hari ini, insya Allah kita bahas tentang hukum mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Apa? Hukum mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan bahwa wa amma akhdul ajri ala ta'limil Quran, adapun mengambil upah apa ya? Ya, upah, ongkos, gaji, bayaran. Adapun mengambil upah dari mengajar Al-Quran, faqad ikhtalafal ulama'u fihi. Maka para ulama dalam hal ini mereka berbeda pendapat dalam masalah apa tadi? Mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat. Di sini beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada tiga pendapat dalam masalah ini. Masalah apa? Mengambil upah dalam mengajar Al-Quran. Yang pertama, fahkal Imamu Abu Sulaiman Al-Khattabi. Yang pertama adalah pendapatnya Abu Sulaiman Al-Khattabi. Oh enggak. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi beliau menceritakan bahwa man'u akhdil ujrati alaihi an jama'atin. Sebagian ulama melarang mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Sebagian ulama melarang mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Di antaranya yang berpendapat seperti ini adalah Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Siapa? Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Yang kedua, tadi yang pertama ya. Yang pertama melarang, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Yang kedua, wa'an jama'atin, sebagian lain ulama yang lain, annahu yajuzu, boleh. Ya. Idza lam yastaridhu, apabila tidak mensyaratkan. Boleh tapi tidak mensyaratkan harus dibayar. Ya. Ya, mau dibayar, mau tidak, silahkan. Saya tetap mengajar. Seperti itu. Maka boleh dibayar, diterima, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Tidak ada syarat di depan. Ketika ngajar, tidak ada syarat. Saya harus dibayar segini, tidak. Ini yang kedua ya. Boleh, yang penting tidak disyaratkan. Wa huwa qaulul Hasan Al-Basri. Yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Wasya'bi
dan Asy-Sya'bi. Wa Ibnu Sirin. Wa Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin. Ya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Kemudian wa dhahaba Ata'u. Adapun Atha wa Malikun dan Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i wa akharun dan juga yang lainnya. Berarti yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang ketiga adalah pendapatnya Atha, Malik, Syafi'i dan yang lainnya. Apa? Ila jawaziha. Nah, Imam Atha, Malik, Syafi'i dan yang lainnya berpendapat bahwa boleh mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an idza syaratahu, apabila di awal itu sudah disyaratkan. Maksudnya apa? Di awal sudah ada akad. Wasta'jarahu ijaratan sahihatan, dan ya tadi di depan di awal, jadi ketika dia mengajar maka di awal sudah ada kesepakatan, sudah ada akad bahwa saya mengajar dan di sini boleh hal maknanya ya. Berarti yang ketiga boleh mengambil upah atau gaji dari mengajar Al-Qur'an apabila disyaratkan di awal atau ada akad di awal, namanya akad ijarah atau akad jasa, sewa jasa. Jadi bukan karena bacaan Al-Qur'an. Kalau di depan kemarin bersama Ustaz Lukman kan karena apa? Karena bacaannya. Baca Quran kemudian dibayar. Jadi dibayarnya itu karena bacaannya. Jadi ini tidak, dibayarnya karena jasa pengajar Al-Qur'annya. Karena waktu yang diluangkan untuk mengajar Al-Qur'an, bukan karena ayat-ayat yang dia baca atau suara yang dia miliki. Paham tum? Jadi ada tiga ya, ada tiga pendapat. Yang pertama melarang, tidak boleh mengambil, ya pokoknya nggak boleh. Yang kedua boleh tapi tidak disyaratkan, tidak menjadi syarat. Jadi bayarannya itu tidak disyaratkan, ya boleh dibayar, boleh tidak. Yang ketiga boleh tapi harus disyaratkan di awal bahwa saya ini bukan bukan sukarela, tapi memang dibayar, dan dibayarnya tapi karena jasanya. Paham ya? Ya. Kemudian wahtaja man mana'aha bi hadits Ubadah Ibn Samit. Nah, para ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh mengambil adalah berdalil dengan hadis Ubadah bin Samit annahu 'allama rajulan, bahwasanya beliau mengajarkan seseorang ya
min ahli sufah al-Qur'ana. Beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada ahlus sufah. Fa ahdalahu qausan. Kemudian dihadiahkan kepadanya, dikasih. Beliau mengajar Al-Qur'an kepada ahlus sufah, kemudian dikasih apa? Qausan. Apa itu qausan? Busur. Si busur, tanah. Ya, dikasih hadiah. Artinya apa? Ini upahnya. Kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sarroka anta tawwaqa biha tauqan min nari faqbalha. Jika kamu suka akan dikalungi dengan kalung dari api, maka terimalah hadiah tersebut. Artinya apa? Silahkan kalau kamu mau nanti di neraka dikalungi dari api, terima hadiah itu. Berarti apa artinya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian ini yang ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh mengambil upah. Kemudian ulama tadi kan ada yang mengatakan boleh kan? Nah, ulama yang mengatakan boleh, mereka memberikan dua jawaban tentang hadis ini. Hadis yang mana? Hadis Ubadah bin Somit. Para ulama yang membolehkan, mereka menjawab hadis ini dengan dua jawaban. Yang pertama, anna fi isnadihi maqalan. Isnadnya atau apa namanya itu, sanad dari hadis ini itu masih dibicarakan. Artinya apa? Hadis ini masih jadi perbincangan sahih atau tidaknya. Hadis yang tadi itu yang dikalungkan itu masih diperbincangkan tentang kesohihannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Ini masih diperbincangkan. Yang kedua, jawaban dari ulama yang membolehkan. Mereka menjawab bahwa annahu kana tabarru'a bi ta'limihi. Ubadah bin Somit, beliau mengajarkan Al-Qur'an itu karena tabarru'. Apa itu tabarru'? Sukarela. Jadi saya mengajarkan ini udah sukarela dari awal. Dari awal dia mengajar, akadnya itu sukarela, tabarruk, bukan untuk dibayar. Maka falam yastahiqqu syai'an. Kalau akadnya tabarruk, maka tidak boleh menerima apapun, walaupun hadiah tadi. Ya. Jadi harus ada kepastian di awal. Antum ngajar di sini itu mau sukarela apa mau bayaran, mau mendapatkan gaji apa sukarela. Kalau sukarela ya sudah tidak boleh terima upah. Tapi kalau apa namanya, karena memang mencari upah, kemudian di awalnya dijelaskan bahwa nanti misalkan satu kali pertemuan biayanya sekian, maka boleh diambil itu uangnya atau upahnya. Paham Tom? Ya. Seperti itu ya. Paham ya? Ya. Ini pembahasan tentang apa namanya, mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an. Yang pertama, melarangnya. Pendapat yang pertama melarang, pendapat yang kedua membolehkan tapi tidak boleh disyaratkan. Pendapat yang ketiga, ya, boleh mengambil upahnya apabila di awal disyaratkan atau ada akad dari awal bahwa memang nanti ada biayanya.
Paham? Nah, Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini, pengarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'an, beliau memilih pendapat yang ketiga, bahwa boleh mengambil gaji, upah, ongkos dari mengajar Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.